Layanan Puskesmas Paringin ditutup sementara waktu. Kesbangpol sosialisasikan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Menuju Pilkada serentak, Pemkab Balangan tegaskan untuk cegah klaster baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cuplikan tadi adalah rangkuman momen-momen yang berhasil direkam oleh Tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Selama sepekan terakhir bersama saya Sophia Rahmi, berikut perkembangan selengkapnya. Layanan Puskesmas Paringin ditutup sementara waktu setelah pada sidak yang dilakukan PLT Bupati Balangan Senin 12 Oktober 2020 pagi. Didapati ada 9 karyawan terpapar COVID-19. Layanan Puskesmas Paringin ditutup sementara waktu setelah pada sidak yang dilakukan PLT Bupati Balangan Senin 12 Oktober 2020 pagi. Didapati ada 9 karyawan terpapar COVID-19. Dari hasil uji swab yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat dokter dan perawat serta bidan terpapar virus tersebut, di mana ada yang hilang penciuman, ada yang batuk, sesak nafas, dan ada yang demam. Saat hasil keluar, pada Sabtu 10 Oktober 2020, para pegawai ini pun langsung dikarantina. Sidak ke Puskesmas Paringin dilakukan oleh Syaifullah bertujuan untuk menghimbau pihak Puskesmas agar tidak melakukan layanan operasional untuk sementara waktu, terutama hingga hasil swab ulang keluar. Saya sangat kaget. Puskesmas Paringin Kota ternyata sangat parah. Perawat dan dokternya terpapar ada 12 orang dan isolasi ada 10 orang. Pertanyaannya kenapa masih melakukan pelayanan? Semestinya harus isolasi. Lebih lanjut, Syaifullah juga meminta tim gugus tugas COVID-19 melakukan sterilisasi terhadap puskesmas dengan melakukan penyemprotan desinfektan. Pelayanan kesehatan di wilayah Paringin pun dialihkan ke Puskesmas Paringin Selatan untuk sementara waktu. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Erwan Megakarya Latif membenarkan instruksi PLT Bupati Balangan tersebut. Puskesmas Paringin akan menghentikan pelayanan sampai batas yang belum bisa ditentukan, dan untuk sementara pelayanan akan dialihkan ke Puskesmas Paringin Selatan. Puskesmas Paringin Kota ada 9 yang kena positif. Dari 9 itu ada petugas kesehatan, ada dokter, terus para medisnya, dan ada tenaga admin juga. Jadi sementara atas masukan dari Pak Bupati, PLT Bupati, pagi tadi kami diskusi, beliau memerintahkan agar ditutup. Sementara petugas yang lain kita lakukan swab kembali untuk diperiksa, menunggu hasil. Gitu. Erwan berharap masyarakat dapat berperan penting untuk mencegah COVID-19 di masa seperti ini. Karena jika hanya dari tenaga kesehatan saja tidak mungkin. Yang utama itu dari masyarakatnya sendiri, kesadaran untuk membatasi diri atau melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, supaya penyebaran tidak semakin meluas. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan sosialisasikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan. Salah satunya diadakan di Kecamatan Awayan, Rabu 14 Oktober 2020. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan sosialisasikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan. Salah satunya diadakan di Kecamatan Awayan, Rabu 14 Oktober 2020. PLT Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan, Lokmanul Hakim dalam sambutannya menyampaikan tujuan dari sosialisasi ini adalah didapatnya masyarakat yang sangat beragam dan berbeda dalam pemahaman dan menangkap informasi, sehingga perlu untuk memberikan informasi politik yang baik.
Hakim juga mengatakan melaksanakan banyak kegiatan termasuk pilkada di tengah pandemi tentu saja menjadi perhatian bagi semua pihak karena harus berpikir dan berinovasi agar kegiatan tetap terlaksana namun dengan memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan. Ditemui usai memberikan sambutan, Lokmanul Hakim menjelaskan pentingnya sosialisasi ini agar stakeholder pelaksana pilkada di lapangan mengetahui prosedur pelaksanaan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dan ini perlu harus kita laksanakan terus dan selalu kita berikan sosialisasi kepada bapak-bapak kepala desa selaku pemegang wilayah, di mana nanti harapannya para kepala desa dan tokoh masyarakat dan tokoh agama bisa memberikan informasi secara luas kepada masyarakat tentang bagaimana melakukan protokol COVID atau melaksanakan pemilu dengan menggunakan protokol COVID-19. Selanjutnya, Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Haryansyah menyampaikan sosialisasi ini diikuti oleh Kepala Desa sekecamatan Awayan, tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat, yang kemudian diharapkan dapat menyampaikan pengetahuan kepala masyarakat di desanya mengenai informasi yang diterima pada sosialisasi kali ini. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan adakan rapat koordinasi percepatan penanggulangan COVID-19 dan persiapan Pilkada serentak tahun 2020 di Aula Benteng Tundakan, Kamis 15 Oktober 2020. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya, Sophia Rahmi dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Batarbangan edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Balangan adakan rapat koordinasi percepatan penanggulangan COVID-19 dan persiapan Pilkada serentak tahun 2020 di Aula Benteng Tundakan Kamis 15 Oktober 2020. Rapat dipimpin langsung PLT Bupati Balangan Syaifullah dan turut dihadiri oleh seluruh instansi pemerintah serta unsur Forkopimda dan Muspika. PLT Bupati Balangan Syaifullah menyampaikan, pemerintah harus lebih tegas dalam penegakan protokol kesehatan bukan hanya pada aktivitas ekonomi tetapi juga aktivitas sosial kemasyarakatan. Selain itu, Syaifullah menambahkan untuk pilkada seluruh ASN harus mampu bersikap netral karena hal ini diyakini bahwa KPU dan Bawaslu telah bekerja keras dan tepat waktu demi lancarnya pilkada. Kapolres Balangan AKBP Nur Hamid menegaskan untuk pilkada yang akan digelar nanti hendaknya harus saling mengingatkan terhadap pedoman protokol kesehatan. Menuju Pilkada serentak tahun 2020, Hamid mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyebarluaskan informasi palsu di media sosial yang dikhawatirkan bisa menimbulkan provokasi dan mempersulit jalannya pilkada. Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Balangan, Khaidir, menyatakan alasan mengapa masih tingginya angka kasus COVID-19 di Balangan. Dalam sambutannya, Khaidir mengatakan perlu adanya pengawasan protokol kesehatan terkait aksi di lapangan antisipasi kampanye pilkada, deklarasi, dan perayaan yang melibatkan banyak orang. Sehingga Khaidir menyebutkan penanganan dengan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment, dirasa bisa membantu mencegah klaster baru pada pilkada tersebut. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.